Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San, ayah bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menuntaskan satu semester yang cukup panjang ya di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di stadium general pembagian rapor angka dan konsultasi rapor narasi. Di sini karena kita adalah angkatan yang cukup kompleks nih, karena kita kelas 1 di masa pandemi. Pak San akan jelaskan terkait dengan apa sih itu rapor narasi dan juga apa konsep sekolah alam dalam penggunaan rapor angka. Di sini rapor angka pertama di tahun pertama Ananda ada di kelas 1 adalah rapor yang terkait dengan kedinasan. Dari itu sejak 2 pekan kemarin kami sudah minta terkait dengan administrasi siswa, data diri siswa untuk dilengkapi terkait dengan perlengkapan untuk data diri siswa ke dinas. Dari itu ayah bunda, rapor angka di sekolah alam itu memiliki konsep untuk pengambilan nilai secara berjangka. Di sini nilai-nilai yang diambil yaitu dari pengerjaan worksheet digabung dengan nilai akhir ketika mereka melaksanakan UAS, yang soalnya kami langsung buat oleh guru-guru sesuai dengan target dan juga capaian dan juga apa yang sudah dimiliki siswa dalam pembelajaran setiap harinya. Di sini kembali ayah bunda bahwa kami jelaskan rapor angka adalah terkait dengan bagaimana ketuntasan skala nilai. Dari itu mohon untuk bersama-sama lebih bijak lagi dalam menguasai konsep-konsep bahwa tidak semua hal dapat dinilai oleh angka atau diberikan standarisasi dalam bentuk angka. Di sini ayah bunda pesan akan sampaikan bahwa nilai-nilai anak-anak sudah dalam bentuk nilai baku. Untuk ketuntasan sendiri di kelas 1 KKM adalah 65. Dari itu anak-anak insya Allah seluruhnya sudah menuntaskan nilai ambang batas tersebut. Dan di sini selalu konsep di sekolah alam bahwa tidak ada konsep rankingan. Jadi di stadium general ini pesan menjelaskan bahwa tidak ada pertanyaan terkait dengan ranking berapa anak kita di kelasnya. Dan di sini kembali kita akan fokus lagi setelah rapor angka, dan ayah bunda diharapkan untuk mengecek kembali data diri siswa agar lengkap, karena kelas 1 adalah titik tolaknya. Jika administrasi keliru di kelas 1 akan berdampak tidak baik juga ke depannya, karena administrasi itu akan terbawa sampai nanti kelas 6. Di sini setelah rapor angka, pesan jelaskan lagi bahwa kita akan konsultasi terkait dengan rapor narasi. Setelah kemarin di setengah semester kita berkonsultasi terkait dengan rapor portofolio, yaitu perkembangan siswa. Di sini di satu semester, di akhir satu semester pertama ini kita akan berkonsultasi terkait dengan rapor narasi. Apa sih perbedaannya rapor portofolio dan narasi? Nah, portofolio adalah rapor progres siswa. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui dan ada progres-progres terkait dengan perkembangan siswa dalam setiap proses pembelajarannya akan dicatat di sana. Lalu apa sih rapor narasi ini? Nah, proses untuk rapor narasi adalah terkait dengan bagaimana kita mengganti nilai-nilai dalam rapor angka ke dalam suatu narasi yang kita sampaikan dalam bentuk rapor. Jadi rapor narasi jika tidak dalam konsep pandemi adalah seluruh catatan baik dan buruknya aktivitas siswa atau progres-progres siswa yang dilakukan selama satu semester. Jadi biasanya anak-anak menuntaskan kriteria minimum dalam bentuk angka jika di rapor narasi ini adalah pengembangan baku dalam bentuk konsep-konsep tulisan dan juga bagaimana kita memberikan pemahaman dan pemaparan dalam bentuk tulisan, yakni terkait dengan aktivitas siswa dan juga proses-proses pembelajaran, juga progres dan capaian yang sudah mereka lakukan secara individu. Itu bedanya. Jadi mereka di sini akan dinilai secara individu terkait dengan apa konsep diri mereka dan juga capaian-capaian dan juga target mereka. Bahwa di sekolah alam, anak-anak memiliki kurikulum masing-masing. Dari itu, narasi atau rapor narasi akan menjelaskan semuanya selama satu semester. Di sini harapan kami ayah bunda di masa pandemi, karena ini adalah rapor khusus narasi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, maka dari itu ada beberapa konsep berbeda memang karena pembelajaran cukup terbatas.
Dari itu kami sampaikan bahwa nanti konsultasilah yang akan membuat kita akan lebih paham satu sama lain dan juga memberikan suatu pemahaman yang sama antara konsep di sekolah dan di rumah. Harapan Fasan semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat ke sekolah, dan juga kita akan berkonsultasi secara maksimal setelah ayah bunda menyimak stadium general ini. Lalu apa sih sebenarnya yang harus ayah bunda persiapkan saat akan mengikuti konsultasi rapor narasi dan juga pembagian rapor angka ini? Ayah bunda silakan hadir ke sekolah, dan nanti di sekolah sudah kami siapkan daftar hadir. Silakan membawa pulpen pribadi agar kita dapat menjaga protokol kesehatan bersama. Silakan langsung tanda tangan di daftar hadir, lalu masuk ke kelas dan memasuki ruang konsultasi. Tidak lupa ayah bunda juga nanti silakan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan anak kita. Di sini fokus untuk progresif, jadi fokus kepada perkembangannya. Lalu juga sampaikan apa yang masih perlu kami bantu di sekolah, dan juga sampaikan apa yang diharapkan ke depannya untuk anak-anak kita. Nah, di sini harapan Fasan ayah bunda juga sudah bisa mulai tergerak untuk mencatat secara narasi apa saja yang dibutuhkan dan ingin diketahui terkait dengan anak kita dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin walaupun terbatas, tapi anak-anak sudah beberapa kali ke sekolah dalam bentuk school visit atau kunjungan-kunjungan anak-anak dalam konsultasi kita di luar dari konsep-konsep pembagian rapor. Di sini ayah bunda pasti sudah mengetahui bahwa sekolah alam sangat terikat dengan persatuan antara guru dan orang tua. Dari itu komunikasi kita harus saling terjalin, dan kita harapkan bersama dapat kuku dan satu sama lain bersilaturahmi agar anak-anak dapat lebih terkonsep dengan apa yang sudah kita diskusikan dan kita rencanakan bersama. Ayah bunda, di rapor narasi kali ini Fasan sampaikan bahwa kita akan bersama-sama mencatat selama satu semester ini bagaimana kemandirian siswa, bagaimana perkembangan siswa secara mentalitas, dan juga bagaimana pola-pola perilaku dan sikap yang muncul selama kita berkegiatan. Dari itu, jika masih ada catatan-catatan, dan juga kami sudah memiliki beberapa catatan terkait dengan Ananda, akan kami sampaikan dan kita diskusikan bersama. Dan di sini kemudian kita akan lebih paham terkait dengan anak ketika kita sudah menyatukan satu sama lain konsep terkait dengan persepsi terhadap anak. Dari itu kita targetkan bersama untuk pembelajaran yang lebih baik di semester depan. Baik, di agenda kali ini akan disampaikan atau diberikan rapor dalam bentuk sampul formal. Di sini Fasan menjelaskan isi dari sampul rapor tersebut adalah yang pertama adalah rapor angka. Di sana silakan dicek administrasinya, silakan dicek nilainya. Tapi kembali ini adalah nilai awal dari kami. Dari itu kami pastikan tidak akan terlalu besar dalam jumlah angka, karena kembali kita akan memberikan pemahaman kepada anak untuk berproses dari awal sampai akhir, dan nilai-nilai tersebut adalah hasil dari proses anak-anak mengerjakan soal UAS. Karena worksheet kami sampaikan akan kami combine dalam bentuk progresif siswa dalam pengerjaan itu di rapor narasi. Dari itu kembali ayah bunda tidak hanya menilai anak-anak dalam kategori angka saja. Lalu di sana yang kedua adalah rapor narasi. Di sana lembaran rapor narasi juga kami sudah pisahkan. Silakan disimpan dengan baik dan rapi dan dijaga ya bunda ya. Silakan dicek kembali, dan nanti itu akan menjadi dokumentasi pembelajaran dan perkembangan siswa selama bersekolah di Sekolah Alam Karawang. Lalu yang ketiga adalah lembaran worksheet yang sudah kami cek dan ayah bunda kembalikan kemarin sebelum pembagian rapor ini. Lembaran worksheet di semester 1 yang sudah dikerjakan mohon dipisahkan dan dilampirkan di sampul rapor tersebut. Nah, untuk nanti catatan-catatan kembali terkait dengan portofolio anak-anak telah mengerjakan apa saja selama setengah semester atau satu semester kemarin. Lalu yang keempat adalah terkait dengan soal UAS. Jadi kami bagikan kembali soal UAS yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kemarin selama satu pekan. Lalu di sampul rapor tersebut kami sampaikan bahwa ayah bunda setelah mengambil hari ini silakan dikembalikan kembali
nanti di awal semester 2. Jadi sampul rapor tersebut beserta isinya mohon dikembalikan ke sekolah setelah ayah bunda memasukkan rapor portofolio yang kemarin sudah kita bagikan. Masukkan kembali rapor portofolio ke sampul rapor tersebut agar tidak hilang dan tercecer. Jadi nanti isi dari rapor tersebut ada 5, yaitu rapor angka, rapor narasi, rapor portofolio, worksheet yang sudah dikerjakan selama 1 semester, dan juga kumpulan soal UAS yang sudah dikerjakan di semester 1. Baik, beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan agenda di semester 1 ini. Yang kami laporkan adalah insya Allah seluruh agenda hampir seluruhnya sudah kami laksanakan bersama anak-anak. Di sini yang belum adalah terkait dengan performance, ya. Performance digital atau virtual kami diagendakan di awal di bulan November. Alhamdulillah qadarullah bahwa kami memiliki keterbatasan kemarin terkait dengan waktu dan juga kesempatan. Dari itu insya Allah untuk agenda performance siswa akan dialihkan di semester 2. Dan juga agenda-agenda lain alhamdulillah sudah terlaksana seperti cooking day, market day, dan lain-lain sudah sampai terlaksana dan juga anak-anak sudah mengalaminya langsung di semester 1. Dari itu ayah bunda untuk agenda di semester 1 sudah terlaksana. Dan juga ayah bunda terkait dengan agenda di pembagian rapor ini insya Allah akan juga dibersamai dengan agenda bajar tanaman hias. Nanti ayah bunda bisa langsung hadir ke sekolah dan juga membeli tanaman hias dan juga beberapa perangkat-perangkat seperti pot dan juga pupuk, juga tanah, dan banyak hal terkait dengan bercocok tanam. Insya Allah nanti sudah disediakan di sekolah untuk ayah bunda juga sekalian datang untuk mengikuti konsultasi rapot, juga bisa untuk menghadiri bajar tanaman hias. Terkait dengan libur semester, insya Allah mulai dari tanggal 21 ini kita akan memasuki pekan libur semester hingga nanti. Jadwal yang masih disampaikan hingga saat ini adalah sampai tanggal 9 Januari atau kita akan masuk di tanggal 11 insya Allah. Nah, kembali nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan libur semester. Tapi kami titip sangat untuk libur semester mohon dijaga untuk jam tidur siswa dan juga kedisiplinan siswa dalam mengerjakan kewajiban sholat 5 waktunya. Kami sampaikan bahwa sangat terkait dengan indikator kami dalam progres siswa di awal semester nanti adalah bagaimana pengkondisian di rumah ketika libur semester. Pastikan ayah bunda dengan baik kembali menjaga kedisiplinan siswa dalam tidur, dan juga setelah jam tidur pastikan juga anak-anak juga terkonsep dalam pengerjaan kewajibannya. Karena terkait dengan kebiasaan baik dan akhlak Islamika di rumah, pastikan juga ayah bunda sangat memberikan titik tolak bahwa anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang pasti di rumah terkait dengan apa yang harus mereka kerjakan dan juga apa yang harus mereka hindari. Nah, sekian dari pasan terkait dengan stadium general kelas 1. Mungkin sedikit terbatas, namun kembali nanti kita diskusi lebih lanjut terkait dengan detail progres siswa dan juga nanti terkait dengan proses-proses kita ke depan. Nah, ya bunda, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik selama 1 semester ini. Insya Allah ikhtiar kita bersama dalam membersamai anak, apalagi di masa pandemi ini, akan Allah nilai dengan kebaikan dan juga pahala ke depannya, bahwa kita adalah orang tua yang sabar dan juga tetap bersabar dan bersyukur dengan apapun keadaannya di masa pandemi ini. Dan ayah bunda kembali pesan sampaikan bahwa tidak akan selalu kita semuanya menjadi orang tua yang sempurna dalam mendidik anak, tapi ketika kita mau belajar dan terus berkembang bersama dengan pola tumbuh anak, insya Allah kita akan menjadi orang tua yang selalu menjadi orang tua terbaik di sisi mereka. Karena kembali rasa syukur yang kita jaga saat ini terkait dengan amanah-amanah yang Allah berikan saat ini, termasuk saat Allah percaya bahwa kita masih memiliki kapasitas waktu dan tenaga untuk menjaga anak-anak kita apapun keadaannya dan apapun yang akan terjadi ke depannya. Barakallah, pesan dan Burika tunggu kehadirannya di sekolah untuk konsultasi rapor narasi dan pembagian rapor angka semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.